Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Kina Aziza sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kami akan membahas mengenai tujuan audit. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Diska, yang kedua ada Nurul Syifa, yang ketiga ada Muhammad Rafli, yang keempat ada Wilman, dan yang terakhir ada Wiwi. Tanpa berlama-lama, mari kita simak pembahasan dari presentator yang pertama, yaitu Diska. Kepada Diska, dipersilakan. Baik, saya Diska Nur Apriliani Ditami. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit menurut SA 200 atau standar akuntansi. Tujuan audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal itu dapat dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh audit apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Baik, dapat disimpulkan dari tujuan audit menurut SA ini yaitu untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Nah, teman-teman pasti tahu pengguna laporan keuangan itu diantaranya bisa pengguna saham, investor, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, untuk meningkatkan keyakinan tersebut dapat dicapai melalui pernyataan suatu opini apakah laporan keuangan tersebut disusun dalam semua hal yang material dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Teman-teman dapat mengingat kembali bagaimana kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu tujuan audit menurut PSA 02 atau SA 110. Menyatakan tujuan audit atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen merupakan pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, teman-teman dapat disimpulkan bahwa tujuan audit menurut PSA atau SA 110 ini yaitu pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Cukup sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami dan untuk segala yang ditanyakan, boleh ditanyakan nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator yang pertama yang telah menyampaikan materinya dengan begitu baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh presentator yang kedua, yaitu Nurul. Kepada Nurul, dipersilakan. Perkenalkan, saya Nurul Syifa dengan nomor NPM 23033022117. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan audit secara umum. Audit laporan keuangan secara umum bertujuan memberikan opini tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dan material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau sebaliknya. Proses audit memiliki 3 fokus utama. Yang pertama, tujuan terkait transaksi, yaitu memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi telah dicatat dengan benar. Yang kedua, yaitu tujuan terkait saldo akun, memastikan bahwa saldo akhir setiap akun adalah benar. Yang ketiga, yaitu tujuan terkait penyajian dan pengungkapan, memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan disajikan dan diungkapkan dengan tepat. Kewajaran laporan keuangan diukur berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan, yang disebut dengan asersi manajemen. Asersi adalah pernyataan atau klaim yang dibuat oleh manajemen perusahaan untuk mencerminkan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu telah disusun dengan benar. Misalnya, manajemen perusahaan berbicara bahwa kami mempunyai persediaan senilai 1 miliar rupiah. Nah, itu merupakan termasuk dari asersi. Mereka mengklaim bahwa persediaan itu benar-benar ada dan nilainya tepat. Baik, terima kasih kepada presentator yang kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang ketiga, yaitu Wiwi. Kepada Wiwi, dipersilakan. Halo semuanya, saya Wiwi Indah Solihat. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya.
Kewajiban laporan keuangan diukur berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan, yang disebut dengan asersi manajemen. Asersi dalam laporan keuangan adalah pernyataan eksplisit atau implisit yang dibuat oleh manajemen tentang keakuratan dan keandalan informasi keuangan. Asersi ini digunakan auditor untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 7 kategori. Yang pertama yaitu keberadaan atau keterjadian. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang benar terjadi selama periode tertentu, menjamin bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas yang dilaporkan benar-benar ada pada tanggal tertentu dan transaksi yang dilaporkan benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua yaitu kelengkapan. Asersi kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun rekening yang semestinya disajikan dalam laporan keuangan telah tercantumkan, menjamin bahwa semua transaksi dan saldo yang dilaporkan sudah tercantum dalam laporan keuangan dan tidak ada informasi yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga yaitu asersi hak dan kewajiban. Asersi hak dan kewajiban berhubungan dengan dua hal. Yang pertama yaitu apakah aktiva yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar hak perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, apakah utang yang tercantum dalam laporan keuangan benar-benar merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Asersi kewajiban dan hak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan asersi keberadaan atau keterjadian. Kemudian yang keempat yaitu penilaian. Asersi tentang penilaian atau pengalokasian berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, utang, pendapatan, dan biaya sudah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Menjamin bahwa dilaporkan secara tepat sesuai dengan metode penilaian yang berlaku. Baik, terima kasih kepada Wiwi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator yang keempat yaitu Muhammad Rafli. Kepada Muhammad Rafli dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah akan saya sampaikan sebelumnya di poin kelima, yaitu poin kelima penyajian dan pengungkapan atau presentation and disclosure, yang dimana asersi tentang penyajian dan pengungkapan ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan sudah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, dan manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Asersi penyajian tidak hanya menyangkut penyajian dan pengungkapan dalam neraca atau laporan laba rugi. Asersi ini juga menyangkut pengungkapan lainnya, termasuk catatan atas laporan keuangan. Di samping itu, kelima asersi tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam SA 326, masih ada satu jenis asersi lagi, yaitu asersi ketetapan administrasi atau clerical. Yang keenam, ketetapan administrasi atau clerical akurasi. Ketepatan administrasi merupakan salah satu tujuan khusus auditing. Ketetapan clerical atau ketetapan administrasi merupakan suatu keadaan berjalannya kegiatan clerical secara tepat sesuai sistem yang telah ditentukan. Semua pihak yang terkait akan didorong untuk lebih cermat dan seksama dalam melaksanakan
tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem akuntansi bila mereka mengetahui bahwa auditing dilaksanakan secara berkesinambungan. Prosedur auditing meliputi studi dan evaluasi terhadap struktur pengendalian internal klien termasuk sistem akuntansi. Auditor melalui pemahaman struktur pengendalian internal dapat menentukan apakah sistem akuntansi sudah benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak sebagaimana mestinya, dan apakah sistem akuntansi tersebut dapat menghasilkan catatan akuntansi yang valid. Lalu poin ketujuh, membuat pisah batas atau cut-off. Audit bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang sesuai. Pencatatan transaksi di akhir periode akuntansi sangat mungkin terjadi salah saji. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rafli yang telah menyampaikan materinya dengan begitu baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai tujuan khusus audit. Tujuan khusus audit ini hanya fokus pada area atau hal tertentu saja, bukan mengenai seluruh laporan keuangan. Tujuannya bukan untuk memberikan opini umum, tapi hanya menilai bagian yang diperiksa sesuai dengan permintaan atau kebutuhan tertentu. Audit tujuan khusus ini dapat dilakukan dalam beberapa situasi, seperti yang pertama, audit kepatuhan. Audit kepatuhan yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan atau kontrak perjanjian seperti pajak atau perjanjian pinjaman. Yang kedua, ada audit operasional. Audit operasional ini mengevaluasi dan mengefektivitaskan kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, audit forensik, yaitu menginvestigasi dugaan kecurangan atau penyimpangan keuangan. Yang keempat, audit atas komponen laporan keuangan tertentu, misalnya hanya memeriksa piutang atau persediaan. Yang terakhir, ada audit untuk tujuan khusus lainnya, misalnya untuk keperluan transaksi bisnis atau regulasi tertentu. Hasil dari audit ini akan dituangkan dalam laporan keuangan yang menyebutkan ruang lingkup audit secara terbatas, dan opini yang diberikan hanya untuk hal yang diauditnya saja. Yang kedua, audit hanya dilakukan terhadap beberapa transaksi tertentu saja. Nah, pada audit ini, audit yang lebih dispesifikkan lagi, yaitu hanya memeriksa transaksi tertentu yang relevan dengan tujuan audit. Contoh, jika ingin mengecek batas pengeluaran, maka hanya transaksi pengeluaran yang diperiksa. Nah, jika ingin mengevaluasi aset tetap atau untuk memverifikasi aset tetap, maka hanya aset tersebut yang dicek secara fisik. Adapun perbedaan dengan audit umum, yaitu audit umum menggunakan sampel untuk mewakili keseluruhan laporan keuangan, sedangkan audit khusus itu hanya memilih transaksi yang secara spesifik langsung terkait dengan tujuan audit itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh Wilman. Kepada Wilman dipersilakan. Saya Wilman Maulana. Di sini saya menjelaskan tentang beberapa tujuan audit secara khusus. 3. Menguji kewajaran elemen-elemen laporan keuangan atau yang disebut dengan esensi manajemen. Meskipun ruang lingkupnya terbatas, audit tujuan khusus yang melibatkan elemen laporan keuangan tetap akan berfokus pada pengujian asersi manajemen yang relevan dengan tujuan audit. Lalu selanjutnya 4 adalah tujuan umum tidak bisa dicapai. Tanpa melalui penyelesaian tujuan khusus dalam konteks audit umum, auditor menetapkan tujuan audit khusus atau spesifik auditor untuk setiap akun transaksi dan penyajian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Tujuan audit umum dan khusus memiliki tujuan yang sedikit berbeda. Terima kasih kepada Wilman yang telah menyampaikan materi. Baik, materi semua telah tersampaikan, maka izinkan saya sebagai moderator untuk menyimpulkan presentasi kali ini. Tujuan keseluruhan auditor independen
dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit, yaitu untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal itu dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai perangkap laporan keuangan yang berlaku. Tujuan umum atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor fokus pada transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang semuanya diuji melalui asersi manajemen untuk menilai apakah laporan benar dan wajar. Tujuan audit khusus hanya dilakukan terhadap beberapa transaksi tertentu saja, menguji kewajaran elemen-elemen pada laporan keuangan atau yang disebut dengan asersi manajemen. Audit khusus dilakukan untuk memeriksa elemen atau transaksi tertentu saja. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See ya.